Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yemi Yunita, NIM 2030207097 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif dari bioteknologi adalah salah satunya dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman yang unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal bukan menjadi tanaman transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai, transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengonsumsi produk tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol, yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Tindakan ini tentunya membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Baiklah, hanya ini materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.